Kembali lagi di YouTube channel Perawat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini kita akan menjelaskan mengenai pembahasan soal uji kompetensi perawatan gawat darurat. Nah, pada kesempatan ini teman-teman akan saya jelaskan mengenai bagaimana untuk menjawab soal uji kompetensi hukum khusus perawatan gawat darurat. Nah, kita bahas dulu pada soal nomor 1. Nah, di sini jelaskan bahwa seorang pria usia 38 tahun ditemukan mengalami kecelakaan lalu lintas saat ditemukan pasien mengalami penurunan kesadaran. Petugas ambulan darurat akan melakukan rujukan ke pelayanan kesehatan terdekat. Petugas melakukan koordinasi sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT. Apakah tujuan dilakukan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu SPGDT pada kasus di atas? Nah, di sini ada 5 opsi jawaban. Teman-teman harus menjawab dulu dan memilih mana pilihan yang paling tepat pada kasus nomor 1 ini. Nah, di sini kata kuncinya adalah perawat atau petugas sudah melakukan koordinasi pada sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT. Nah, jadi tujuannya dilakukan SPGDT ini agar pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas dapat segera dilakukan pertolongan dan mempercepat waktu penanganan atau respon time. Nah, kita lihat jawabannya di sini adalah pilihan C. Nah, tujuannya tadi sudah saya jelaskan bahwa tujuan dari SPGDT itu dilakukan untuk mempercepat waktu penanganan atau respon time korban dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Nah, di sini manfaatnya adalah untuk membantu pasien-pasien yang mengalami gawat atau darurat agar pasien tersebut dapat tertolong dengan cepat. Jadi respon time itu segera dilakukan dengan cepat dan tepat. Baik, kita lanjut pada soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 dijelaskan bahwa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat. Diselenggarakan selama 24 jam siang hari secara terus-menerus disebut sebagai, nah, opsi pilihan A, instalasi gawat darurat. Opsi pilihan B, Public Safety Center atau PSC. Pilihan C, Emergency Response Team. Pilihan D, Error Management. Pilihan E, Safety Management. Nah, kalau kita membahas satu persatu pilihan jawabannya, kalau instalasi gawat darurat itu, ya pasien-pasien yang mengalami trauma atau gawat darurat, atau pasien yang pertama kali dilakukan screening untuk bisa dilakukan pertolongan atau pengobatan baik itu di rumah sakit maupun di pelayanan kesehatan. Nah, kalau dia Public Safety Center ini, ya ini memang adalah wadah koordinasi gawat darurat secara tepat dan tepat dilakukan selama 24 jam. Itu dilakukan secara koordinasi oleh tim kesehatan. Emergency Response Team yaitu orang-orang yang memiliki pengalaman terhadap pertolongan pada pasien yang mengalami gawat darurat, yaitu yang mengalami emergency dan harus segera dilakukan pertolongan. Kalau airway management yaitu masalah jalan napasnya, ya. Lalu safety management yaitu mengetahui bagaimana
manajemen pertolongan pada pasien yang mengalami gawat darurat. Baik, kita lihat jawabannya. Ya, pilihannya adalah B, Public Safety Center atau PSC. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa PSC itu merupakan wadah yang dilakukan selama kurang lebih 24 jam. Nah, ini langsung dimonitoring oleh tim petugas kesehatan yang bertugas melakukan koordinasi terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan ketenagaan Public Safety Center atau PSC adalah koordinator tenaga kesehatan, operator call center, tenaga lain, atau pemandu jalan. Nah, di sini teman-teman harus jawab dulu yang bukan, ya, pilih yang bukan. Berarti teman-teman harus paham dulu apa saja sih dari sistem ketenagaan Public Safety Center ini. Nah, yang pertama adalah tentu ada tenaga kesehatan. Setelah tenaga kesehatan, maka perlu dilakukan koordinator atau koordinasi. Nah, selanjutnya ada operator call center, ya, dan tenaga lain juga perlu dibutuhkan di sini. Nah, jadi jawaban yang tidak tepat adalah pilihan E, yaitu pemandu jalan. Nah, pemandu jalan ini biasanya dilakukan pada eh, bidang ketenaga kerjaan yang lain, ya, bukan di bagian tenaga PSC tersebut. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini, seorang perempuan usia 38 tahun mengalami kecelakaan di jalan ruas tol Jagorawi. Hasil pemeriksaan ditemukan mengalami penurunan kesadaran. Apakah kondisi yang dialami pada kasus tersebut? A. Gawat. B. Darurat. C. Darurat tidak gawat. D. Gawat tidak darurat. E. Gawat dan darurat. Nah, di sini pasiennya mengalami penurunan kesadaran dan terjadi kecelakaan di jalan ruas tol Jagorawi. Nah, melihat dari hasil dari pemeriksaan bahwa pasien tersebut mengalami penurunan kesadaran, pasti pasien ini tidak gawat lagi. Tetapi pasien yang ditemukan ini sudah mengalami darurat, ya, darurat dan harus segera dilakukan pertolongan. Sehingga pasien tidak mengalami yang namanya henti napas dan henti jantung dan segera dilakukan pertolongan pada pasien tersebut. Jadi, kalau kita melihat opsi pilihan yang lain, memang ada pilihan C, darurat tidak gawat. Nah, ternyata pada kata kuncinya atau permasalahan yang ditemukan pada kasus ini, bahwa pasiennya sudah mengalami penurunan kesadaran dan segera harus dilakukan pertolongan pada pasien tersebut. Sehingga pasien dapat dilakukan pertolongan dan dapat diselamatkan. Ya, jadi jawabannya pilihan B, yaitu darurat. Demikian teman-teman yang bisa kita informasikan. Jangan lupa dukung terus YouTube channel ini dengan cara memberikan like, subscribe, dan share di YouTube channel Perawat Indonesia. Terima kasih, semoga teman-teman lulus kompeten dan sukses selalu.